premannya sangat tinggi gitu misalnya gitu ya. Jadi ada tekanan-tekanan ketika kita pameran, ada palakan apa-apa. Halo, selamat siang. Jumpa lagi di TTM, Talking 30 Minutes ya. Bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes. Kita ngobrol lagi soal yang berkaitan dengan dunia perbukuan. Dan kali ini tamu kita adalah Hisworo Banu Arli. Wah, ya. Ini kalau Hisworo Banu Arli nggak ada yang kenal ya. Jadi ini nama akun bank ya sebenarnya. Ya, akun bank istilahnya. Jadi nama sebenarnya adalah Hinu. Hinu ini apa ada NU-nya atau Hinu itu. Saya kira ini kultis nama ini ya. Yeah. Nah, Mas Hinu ini adalah CEO yang disebut sebagai 3GP ya. 3GP, 3G Production. Yeah. Nah, apa itu 3G Production? Saya sebut aja salah satu yang menarik dan karena itu saya mengajak dia ngobrol itu karena 3GP ini telah membuat pameran buku di lebih dari 160 kota di Indonesia. Ya, ini sejak tahun 2008. Nah, 2008. Itu luar biasa ya. Jadi karena itu kita perlulah tahu apa 3GP ini bagaimana bisa sampai bikin pameran buku di 160 lebih kota di Indonesia. Oke. Mas Hinu ya. Mungkin ngobrol dulu nih 3GP ini kapan ya berdirinya ini nih? Iya. Sebenarnya kalau berdiri tahun 2008 Februari 2008 baru kemarin ya ulang tahun. Oh, berarti ulang tahun. Iya. Ya, selamat ulang tahun berarti. Terima ya. kasih. Okay. Terima kasih. Nah, tapi memang kita untuk uji coba berpameran itu akhir 2007 di Kota Purwokerto pada waktu itu. Kenapa dipilih Kota Purwokerto? Pada saat itu teman-teman yang yang intent atau suka berpameran itu pada saat itu adalah teman-teman asli Purwokerto. Yeah. Jadi untuk meminimalisir resiko treatment, manajemen dan lain-lain kita awali di Purwokerto gitu. Di Purwokerto ya. Ya, di pameran kota yang pertama itu kali. Tahun 2007. 2007 akhir 2007. Desember ya. Nah, 3GP ini memang khusus pameran buku ya atau ada kegiatan lain? Karena saya terlahir dari buku dan rasa-rasanya hidup saya itu untuk pengabdian buku. Ya. Itu yang membuat bagus sekali itu istilahnya pengabdian buku itu. Jadi awalnya 3G berdiri karena saya kan 5 tahun saya mengabdi di dunia penerbitan. Yeah. Kemudian di akhir-akhir pengabdian itu saya dipercaya oleh kantor untuk mewakili membuat pameran buku di keanggotaan IKP, Ikatan Penerbit Indonesia. Yeah. Jadi mewakili, mengirim kontingen lah istilahnya untuk jadi panitia. Dari situ saya ada kenapa pameran buku hanya di kota-kota besar dan hanya di kota di mana IKP berdiri pada saat itu. Kan kalau Jogja IKP Jogja, kalau Jakarta IKP Jakarta, kalau Bandung IKP Bandung gitu ya. Tidak ada di kota-kota kecil lainnya. Nah, waktu itu Mas Hinu berarti belum bikin 3GP ya? Belum. Masih bekerja di penerbitan atau apa? Penerbitan. Di bagian apa waktu itu? Promosi. Oke. Di Galang Press. Ya. Oke. Seperti jadi itu. alumni Galang Press ya ternyata. Iya. Ya. Oke. 5 tahun saya mengabdi untuk Galang Press dan saya juga pernah mengalami masa di mana Galang Press sangat dibicarakan banyak orang dengan Jakarta undercover-nya itu. Yeah. Termasuk saya zaman sampean ya itu ya. Ya, saya mempromosikan. Ya. Oke, teman-teman ya. Jadi Mas Hinu ini saya lupa perkenalkan ini alumni Fakultas Ekonomi UGM. Jadi alumni akuntan. Jadi memang matching juga dengan pekerjaannya ya sebagai seorang yang menjual buku dan mencari duit gitu ya. Oke. Nah, lalu habis itu 2007 bikin ini memisahkan diri gitu ya? Iya, 5 tahun setelah saya sebenarnya nggak pernah punya keinginan untuk resign keluar dari
penerbitan. Tapi pada saat itu saya hanya mengusulkan kepada pimpinan pada saat itu, Pak, gimana kalau Galang Press membuat divisi pameran gitu. Ya, oke. Nah, itu nggak diakomodir karena mungkin keterbatasan pengetahuan dan lain-lain atau bicara resiko jangka panjang. Kemudian saya bergabung dengan pada waktu itu, ini saya sebut karena ini termasuk sejarah. Jadi waktu itu penerbitan Galang bergabung dengan ada penerbitan Agromedia, Niaga Swadaya, kemudian Media Presindo itu membuat pameran buku juga namanya Buka Buku Production. Oh, oke. Nah, saya belajar di situ 1 tahun untuk akhirnya oke, saya sudah bisa menjalankan pameran dan kemudian saya ke daerah. Karena Buka Buku Production juga tidak mengakomodir keinginan saya. Enggak, keinginan saya itu artinya apa, Mas? Keinginan saya itu. Jadi masih berpameran buku di kota-kota besar. Okay. Dan saya ingin kenapa buku nggak bisa sampai ke daerah-daerah dengan resiko yang lebih kecil sebenarnya, karena kalau membuat toko di satu daerah kan butuh investasi yang agak gede ya, butuh energi yang lebih besar. Kalau pameran kan enggak. Kalau pameran kan hanya 7 hari di satu kota, antusias masyarakatnya bagus. Nanti kita datang lagi ke sana sampai pasar terbentuk dengan bagus. Bisa aja toko buku masuk, toko buku tradisional atau penerbitan bisa berdiri di situ. Itu kan sebenarnya pameran buku itu bisa menjadi acuan analisa pasar buku di suatu daerah, harusnya ya. Cuma mungkin kadang-kadang tidak dipakai. Iya, jadi kuncinya ini saudara-saudara kalian, bagaimana Mas Hinu ini ingin agar buku itu juga, atau ada pameran buku juga di kota-kota kecil yang selama ini nggak pernah dilakukan. Nah, lalu kemudian kan akhirnya bikin lah ya, langsung bikin ini 3G Production ini. Itu di trial dulu di kota Purwokerto. Karena selama saya waktu dibuka-buka ada beberapa teman yang istilahnya saya rekrut gitu, kemudian mereka antusias, ayo Mas kita bikin gitu ya. Jadi benar sejak 2007 sampai kira-kira 2021 sekarang ya 2020 itu lebih dari 160 kota. Betul. Kota mana aja itu? Ya yang diingat maksudnya ini kan kemarin awalnya Purwokerto. Nah, apakah nyampe ke kota-kota kecil di Jawa atau bahkan kota-kota kecil di luar Jawa? Sampai di kecamatan. Misalnya Majenang itu kan kecamatan. Kemudian di daerah sebelum Probolinggo itu namanya Mangil. Ya, itu kita juga pameran gitu. Jadi kemudian Kediri, Mojokerto, kemudian ada daerah yang semua kelihatannya seluruh kota di Jawa kita sudah. Oke, itu di Jawa. Sekarang kalau luar Jawa daerah mana? Karena tahun 2009 itu kita dapat kesempatan bisa pameran di Kalimantan Timur, sehingga hampir di beberapa kota di Kalimantan Timur kita sudah kunjungin. Kemudian ke Kalimantan Selatan. Bapak kan Kalimantan Selatan ya. Jadi misalnya dari Banjarmasin, Banjarbaru, Tanjung, kemudian Tanjung itu kota saya itu. Iya, Tanjung itu, kemudian geser lagi ada Barabai, ada kemudian yang tidak kita bisa bikin pameran itu di Martapura. Karena terlalu dekat dengan Banjarbaru. Yang kedua itu banyak batu akiknya, jadi ya kalah saingan. Tapi memang Kalimantan Selatan, kemudian sebagian Kalimantan Tengah gitu kita sudah kunjungin. Kalimantan Barat memang belum ya, karena aksesnya terputus. Itu buku semua tuh yang dipamerkan. Bukan batu akik atau apa yang lain. Buku ya. Jadi godaan untuk perpameran buku selain buku itu godaan peserta selain buku itu banyak sekali masuk ke saya gitu. Tapi karena saya ingin mengabdi di dunia buku, bahwa ingin buku tetap bisa istilahnya ada selalu di masyarakat, maka benar-benar kita hanya bahkan sampai peserta dikit
kita pernah mengalami masa jatuh itu pesertanya cuma sedikit itu tetap kita jalan. Pesertanya dimaksudnya penerbit atau apa? Penerbitnya. Jadi penerbitnya kan kita pernah mengalami minus gitu kan, maksudnya di satu kota nggak bagus. Nah, penerbit ini kan mengalami beban. Wah, saya sudah ngirim buku ke sana, saya sudah membawakan ke Masino, sudah ada biaya keluar, biaya kirim, tapi hasilnya dikit. Tidak imbang ya. Tidak imbang. Karena ada mitos memang kalau ngirim buku keluar Jawa itu enggak ini, kirim 10 kembalinya 20 katanya. Iya, itu. Nah, ini karena biaya ekspedisi yang mahal ya. Iya, betul. Jadi ada ya udah Mas, saya istirahat dulu. Itu pernah mengalami hal seperti itu, dan perjuangan keras bagi kami bahwa bagaimana kami tetap memberi trust kepada masyarakat untuk tetap berkunjung, karena dengan jumlah buku yang sedikit sebenarnya kan nggak bagus lah istilahnya. Secara orang datang, wah bukunya ternyata, tapi bagaimana kita tetap membangun itu. Ada masa di situ ada. Oke Mas, ini kan ke daerah-daerah. Gimana ya ceritanya membangun networking kok bisa sampai ke kota-kota kecil, terutama yang di luar Jawa itu loh. Kalau di daerah lain selain Kalimantan, misalnya mana? Di Sumatera. Oke, tapi itu nanti. Tapi ini networkingnya gimana awalnya? Ini penting ini. Pertama kali memang dengan kita berpameran buku, pasti orang-orang di daerah di daerah yang kita kunjungin itu orang-orang tentunya yang berkecimpung di dunia buku pasti akan mendatangin kita. Itu yang selalu kami selalu membuka kerjasama dengan siapapun gitu. Itu yang terjadi. Jadi dan keberhasilan itu alhamdulillah menjadi marketing yang bagus atau berita yang bagus buat daerah-daerah lain. Misalnya gini, saya bikin pameran di Ponorogo. Perpustakaan Ponorogo itu akan ditanya, lu kemarin bikin, kita kan kerjasama nih dengan perpustakaan Ponorogo gitu. Kemarin bikin bagus di Ponorogo. Siapa yang bantuin? Kami gitu. Akhirnya yang bertanya akan menghubungi kami terus menerus itu. Oh, artinya kayak getuk tular gitu getuk tular itu. Kalau ilmu apa Amerikanya based on buzz marketing gitu. Oke, based on buzz marketing. Iya, based on buzz. Jadi itu yang menjadi patokan kami untuk selalu, bahkan kalau ada daerah yang belum pernah kenal kami kunjungin. Karena saya itu saya ingin semua kota di Indonesia ada buku. Pameran buku. Ya, ada bukan buku. Pameran buku, ada buku. Ada buku. Ya, jadi pokoknya gampang mengakses buku ya. Yap, jadi betul. Di kota kecil, dan kemudian saya kira 3G ini membuka akses pada buku yang memang terutama buku dari Jawa atau sebaliknya itu kan biayanya mahal banget. Ya. Jadi diadakan di sana ya. dengan harga sama dengan harga di Jawa. Sama. Oke. Sama. Ya, ini saya kira menarik karena harga di Jawa 100.000 sampai sana bisa 130 karena biaya kirim ya. Ya, 150, Pak. Bahkan 150 50% naiknya ya. Iya, betul. Oke. Kota yang terjauh kota apa, Mas? Atau daerah yang paling jauh dari Jogja lah ukurannya itu pernah kota yang perlu diakses bahkan harus 2 kali penerbangan pesawat itu ya Berau itu dengan pesawat kecil. Pesawat kecil. Iya. Kemudian kapal kontainer atau kapal bawa kontainer itu harus menunggu bulan purnama kalau mau masuk di Berau. Itu cerita menarik di pameran buku gitu. Itu cerita menarik. Jadi Berau ini adalah hampir perbatasan dengan Malaysia, dengan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam, kemudian sebenarnya mau jadi Kaltara ya, Kalimantan Utara. Jadi ini kota di provinsi Kalimantan Timur tapi paling utara. Ya. Karena kalau Kaltara kan kandangan ya. Bukan kandang apa ya? Malinau, sangat Tarakan. Tarakan. Tapi itu pulau sendiri kalau Tarakan gitu. Pulau sendiri Tarakan. Jadi akses ini yang paling jauh di sana. Dan memang adat istiadatnya juga berbeda, sangat berbeda banget. Dan buku laris di sana? Selama 10 hari 900 juta. Oke. Artinya memang ya. Artinya memang. Tapi di Berau ada universitas nggak, Mas? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi nggak benar juga asumsi bahwa
buku hanya laris di kota yang ada universitasnya. Jadi gini, di dunia buku ini kan unik Pak Airus. Jadi uniknya adalah bagaimana kita ada unsur sosial tapi juga unsur hidupnya harus ada, unsur bisnisnya harus ada gitu. Ya, pasti. Bagaimana kita mengukur suatu kota ini bisa kita biayain sampai ke sana. Ini yang agak susah kan ada di situ. Jadi bisa aja saya di kota Muntilan gitu bisa, tapi apakah secara bisnisnya bisa menghidupi nih? Jadi seperti itu. Jadi Muntilan dekat dengan Jogja, ya sudah di Jogja saja gitu. Pameran. Itu banyak yang terjadi di kota-kota tersebut. Kita harus menghitung itu juga. Jadi justru kota yang paling terpencil lebih masuk akal dari segi itu kan? Dari segi itu kan artinya Jogja yang kayak Muntilan karena dekat dengan Jogja, Bantul, betul. Wonosari mungkin malah tidak ini ya karena dia dekat dengan tidak Jogja. Potensi secara bisnisnya secara bisnis. Seperti itu. Oke, ini menarik ini ya. Kalau begitu itu yang paling jauh ya. Nah, kalau yang dari kota-kota ini yang paling menyenangkan karena mungkin larisnya karena apanya di kota mana ya Mas ya? Yang jelas yang dari tahun 2009 sampai 2020 awal atau 2019 itu memang kota Semarang. Kota Semarang sebelum kita masuk itu adalah kota yang paling kalau orang dunia bisnis penerbitan itu disirik. Kota besar, biaya besar, tapi pembelinya sedikit. Ternyata tidak benar. Tidak benar. Hanya cara treatmentnya aja yang salah. Salah. Yang benar treatmentnya itu ya. Ini yang penting ya. Ya, bagaimana mengajak orang untuk hadir di pameran itu kan buku. Tapi di kota Jawa, Mas. Kalau yang luar Jawa yang paling menyenangkan misalnya Samarinda. Banjarbaru dan jadi gini Bapak. Banjarbaru Kalimantan Selatan. Ya, jadi saya itu kalau berpameran di luar Pulau Jawa ataupun di Jawa ya gitu. Ketika ada EO lain atau orang yang bergerak di pameran buku hadir juga di situ, saya senang karena biar ketika saya pernah di Samarinda itu tahun 2009 itu kan sukses banget gitu, dan kemudian muncul pelaku buku di sana biasa. Dan bikin pameran itu saya tidak bersaing, saya persilahkan biar tumbuh daerahnya. Kan saya tujuannya bukan untuk berpameran buku, tapi tujuannya bahwa masyarakat mendapatkan buku yang sama seluruh Indonesia dengan. Jadi tidak pure bisnisnya ya udah. Jadi pada waktu itu Balikpapan, Samarinda, Bontang itu ada pelaku bisnis di sana, terus mereka rutin, dan saat itu saya mundur, saya cari kota lain. Mundur itu dalam artian nggak usah kami masukin karena mereka sudah dimasukin ini dan ini bagus. Karena kan sama, pesertanya juga penerbit aja. Ya sama penerbitnya. Banyak saya penerbit Jawa ya, penerbit dari Jawa. Iya, memang yang tumbuh kan di Jawa penerbitan. Kalau dari yang paling mengenaskan ceritanya di kota mana ya? Ya ini yang bikin trauma sampai hari ini, tim aja nggak berani berangkat ke sana lagi gitu. Ini yang membuat hambatan karena kita di kota Sumatera itu yang Sumatera Selatan. Sebenarnya di Palembang atau di mana? Jadi di Sumatera Selatan itu kan termasuk di Prabu Mule. Jadi sudah di awal Palembang itu premannya sangat tinggi gitu misalnya gitu ya. Jadi ada tekanan-tekanan ketika kita pameran, ada palakan apa-apa. Tetap kita lanjut sampai selesai. Nah, pas perjalanan itu Prabu Mule itu kita harusnya pameran 12 hari hanya 3 hari. Karena ada setiap hari itu handphone ada yang hilang, uang hilang gitu. Dan itu saat tidur bahkan teman-teman tim itu pakai bawa senjata di bawah kasurnya gitu. Di Prabu Mule. Itu akhir psikologi juga terserang kan karena ada tekanan ya. Hari. Nah, pas perjalanan Prabu Mule sampai ke Lampung itu atau kita ke metro pada saat itu di perjalanan sudah kita perkirakan ini pasti akan ada. Jadi teman itu sudah saya bawa handphone yang cuma kecil gitu, kemudian uang secukupnya untuk mengawal gitu. Ada 3 kontainer. 5 truk. 5 truk iring-iringan bawa buku semua kan. Nah itu yang terjadi di tengah jalan diturunin semua
buku-buku saya kurang, mereka nggak tahu bahwa ini buku atau apa, mereka pokoknya nurunin. Kemudian yang paling banyak adalah alat-alat pameran, dari sound system, kemudian alat-alat yang untuk mendirikan, ya lumayan banget itu pada saat itu. Dan saat saya dikasih kabar, karena nggak ada kabar kan, itu perjalanan kan lama gitu, baru sampai di metro baru bilang kan pengawalnya bahwa ini. Karena handphonenya yang kecil pun nggak jadi Diambil juga. Itu kejadian tahun berapa? itu di tahun 2016. Oh, berarti baru ya, artinya 5 Ya, tahunan yang ya, lalu ya. 2016. Terus sejak itu nggak pernah lagi bikin pameran di sana ya? Iya, kita itu awalnya kan kita dari Pangkal Pinang ya, Bangka Kalau di Belitung. Pangkal Pinangnya jalan? Aman banget. Dari itu terus kita nyebrang ke Palembang dan itu. Nah, 2 kali kan, habis itu kita juga ditawari lagi di Pangkal Pinang. Saya disuruh untuk roadshow di Sumatera lagi, kami enggak. Jadi akhirnya tim enggak hanya di. Jadi akhirnya setelah di Pangkal Pinang itu sampai Iya. sekarang akhirnya tidak pernah lagi di Sumatera. Enggak berani. Tim Nggak berani. trauma. Ya. Trauma dan Oke. kantor juga trauma sih. Oke, Karena banyak teman-teman, banget. ini saya kira penting nih yang kasus ini, artinya kita harus memikirkan lagi ya, bukan berarti menyerah, tapi caranya seperti apa, Iya. bagaimana di masa mendatang. Iya gitu. Jadi sebenarnya Sumatera itu PR yang paling besar ya. Jadi ada Mas, kota aku Padang, tanya yang kota. ini yang lain ya. Ini bagaimana sampean bisa ini biaya ekspedisi dengan jual harga ya? Itu gimana? Lalu dengan tetap untung itu bagaimana perhitungannya? Artinya gini kan, kalau tidak untung Ini ngomongin bisnis buku. Enggak, ya, karena ini kan kita mau memecahkan masalah distribusi buku Iya, ya, iya. diantaranya ya. Iya. Kan masalah di ekspedisi ini. Iya. Ya, ini gimana hitungannya? Jadi, tapi memang gini Bapak, kami selalu membuat bagaimana biaya itu tidak terbeban terlalu tinggi. Itu ada misalnya berangkat pakai kontainer, pulang pakai truk balen. Kalau orang Jawa itu truk balen. Iya, iya. Jadi yang mau nyebrang ke Pulau Jawa kita nunutin gitu. Iya, Bahkan bareng dengan barang-barang yang lain gitu. Sering kita melakukan itu di ekspedisinya. Kemudian kalau di maintenance pamerannya, dari sewa gedung apa itu biasanya kita kerjasama. Jadi gini Bapak, kalau ada satu kota saya akan menawarkan ke seluruh perpustakaan di Ya. Indonesia ya. Jadi siapa yang kerja, misalnya di Kalimantan Timur ternyata yang antusias Samarinda atau misalnya Bontang itu. Nah dari Bontang ini biayanya kita breakdown ke 3 atau 4 kota sekalian. Oke. Tanpa Ya, ya. memberitahu pihak Bontang bahwasanya kedatangan kita itu membuat kita bisa berpameran. Karena kalau hanya Bontang saja berat ya. Berat. Oke, ini bisa dipahami salah Ya. satu metodenya. Ada cerita kalau tidak salah pernah kebakaran juga bukunya itu di daerah mana? Ya. Ah. Jadi kita kan ada Barabai, ada Pangkalan Bun, ada Sampit, setatnya di Banjarbaru pada saat itu ya. Ah. Nah itu pas perjalanan buku habis, antusias masyarakatnya bagus. Maka kita repeat nih, repeatnya 2 truk buku tok itu repeat. Nah banyak orang menyalahkan kami ketika ekspedisi tidak ada asuransi dan lain-lain. Nah kalau ada asuransi dan lain-lain itu mahal jatuhnya. Maka pokoknya berangkat 2 truk itu dengan biaya sangat murah. Itu bareng bersamaan dengan truk batu kami itu. Repeatnya pakai truk batu. Ini trik-trik kami biar buku bisa seluruh Indonesia dengan segala cara ya. Nah, rombongannya 5 truk itu. 2 truk itu diisi buku. Nah, itu kebakar. Jadi ketika kita sudah dikabarin kapal sudah sampai, nanti nunggu 1 hari untuk merapat, malah habis itu dikabarin kebakar. Kapalnya terbakar. Dan bersama buku. Dan itu sangat luar biasa. Tapi itu di mana, di daerah mana? Di di Kalimantan Selatan atau Pak, Kalimantan Selatan. mau masuk ke Muara Barito ya. ya jadi Ya, ya. mau merapat. Oke. Jadi kan itu ada beritanya dari Kesote ngomong dekat dengan pelabuhan Ya, kan, ya. dekat dengan pelabuhan. Itu nggak tahu kebakar karena apa, dan kita hanya diganti
uang 12 juta atau enggak 10 juta. Iya, iya, iya. Itu karena truknya yang ini juga dapat ganti dan kita dikasih gitu aja. Kalau di Sulawesi Mas pernah nggak? PR, Pak. PR ya. PR. Jadi belum ya. Sudah berencana, sudah menjalin jaringan, tetapi beruntun musibah selalu ada pada waktu itu, jadi tertunda terus. Oke. Jadi Tapi sudah pernah mau dirancang dirancang dari Bitung, Manado, Gorontalo itu tapi sudah. belum ya. Iya, sudah membicarakan ke arah sana. Bahkan kalau yang Sulawesi, kalau Indonesia Timur itu sampai NTB, kemudian Lombok dan segalanya sudah. NTB sudah pernah? Belum juga. Lombok itu sudah hanya bekerja sama dengan komunitas sana sih, tapi lebih bukan sebagai pasar yang besar, belum. Jadi- Bali, Singaraja sudah. Jadi 3GP ini sampai kira-kira 2020 ini basisnya offline ya, penjualan langsung kan karena pameran ya. Iya betul, Jadi Bapak. belum pernah nggak jualan online ya. Enggak. Nah, enggak kan kita benar. tahu bahwa setahun yang lalu ada pandemi. Bagaimana nih sekarang 3G production ini? Iya, kalau bicara tentang Kan ini nggak bisa lagi pameran kan Mas? ya Berarti di mensikapi berbagai kota. ya. Tapi kita memang agak ini ya, agak berani harus keluar terus gitu, bahwa di saat pandemi nanti kita masih bisa pameran di Ponorogo, di Blitar, kemudian Tegal, Cirebon, dan ini di Kebumen gitu. Oh, sudah mulai pameran lagi. Iya, tapi lebih kepada dengan segala keterbatasan birokrasi dan lain-lain, dan tetap hati ya harus lebih ke bagaimana kita berdialog dengan pihak-pihak setempat itu yang akhirnya tetap bisa pameran gitu. Tapi selain itu kan kemudian setahu saya teman-teman 3G juga kemudian mengembangkan penjualan online juga. Iya betul. Jadi istilahnya, ketika bulan Maret kita pandemi, kemudian kita nunggu sampai puasa, Lebaran, tidak ada kabar yang membaik. Ya, kita benar-benar hanya bikin konten aja. Padahal 3G hidup secara sosial maupun secara ekonomi kan dari pameran-pameran itu. Iya betul. Sementara pameran sama sekali tidak boleh Iya. sebagaimana yang lain-lain lah, Iya, betul. pasar, seni pertunjukan. Nah, Iya. itu lalu kemudian bikin online gitu ya. Akhirnya di bulan Juli kita setelah diskusi selam panjang, kita bikin online dengan segala strateginya gitu, dan dari penjualan online, kemudian kita bikin konten-konten tentang produk kami, kemudian kita membuat gudang untuk menyediakan buku gitu. Hanya public space sih kalau saya sih, karena kalau dianggap toko buku kan kelihatannya besar banget ya, harus ada ATK dan lain-lain. Kita lebih banyak buku, karena spirit saya tetap buku ya. Jadi ya buku ya. buku seperti itu, dan alhamdulillah mulai kita berdiri itu, mulai kita mensuitkan bisnis kita membaik terus gitu aja sih. Jadi udah masuk ke marketplace juga ya akhirnya Iya, ya. betul. Artinya gara-gara pandemi kan marketplace ya masuk Iya, ya. marketplace. Nanti dan ada ketemu buku itu ya. Sosial Jadi media. kalau teman-teman mau bukunya Mas Hino ini bisa dicari di Ketemu marketplace buku juga ada online. di @ketemu buku, Online. @pameran buku juga ya. Oke. Ini karyawannya berapa sih Mas? Kalau yang strategis itu 8. Oh, 8 ya. 8 orang strategis, dan semuanya sekarang dipaksa untuk berpikir tentang mindset online. Hari ini berpikir tentang orang lapangan tapi disuruh Ini di kan 8 belakang. ini yang tetap Mas ya. Iya. Yang tetap. Kalau misalnya pameran kayak di daerah-daerah itu berapa itu kebutuhan yang Rata-rata 25 orang yang saya rekrut untuk. berarti yang 17 orang 18 orang tuh di berbagai kota beda-beda atau sama? Hampir sama sih, karena ada yang lokal. Karena sebenarnya pameran buku ini juga mendidik anak-anak muda untuk belajar tentang pameran. Enggak, anak mudanya anak muda setempat. Misalnya sampai Ada pameran beberapa di setempat. Samarinda ya. Ya. Kan apa 25-nya dari Jogja atau Jadi gini Bapak, pameran nggak mungkin dalam 160 kota kita lalui selama 13 tahun ya. Iya. Selama 13 tahun itu berarti sebulan
Kalau urut itu nggak cukup itu. Tiap bulan itu berarti ya? Iya, tiap bulan pun nggak cukup. Nggak cukup. Jadi kita itu pameran sekali tarian itu sebulan langsung 6 kota bersamaan, 5 kota bersamaan. Jadi itu, jadi tim itu langsung jebret langsung 3 kali 5 kota misalnya, ya 15 orang tim utama, terus ditambahin tim lokal. Oke. Itu siapa kebanyakan mereka yang mendukung itu networkingnya? Nah ini gini Bapak, dunia buku ini dunia unik ya, karena hampir orang-orang yang terlibat di dunia buku itu ada pekerja batu, bangunan, banyak, bahkan mantan preman, mantan apa namanya target apa-apa itu istilahnya TO apa-apa gitu. Semuanya saya kumpulkan dan mereka mau di dunia buku, dan saya pernah dapat cerita dari anak buah ketika pulang gitu. Mereka bangga. Pulang dari mana? Pameran buku. Oke. Bukan baik bikin rumah atau jaga parkiran atau apa. Jadi pride-nya ketika mereka itu ada gitu. Ini yang saya terenyuh ada banget. Kenapa kamu memilih buku gitu? Karena ada kebanggaan itu, ada nilai di situ. Ya, ya. Wah, itu menarik sekali ya. Jadi kita tidak menyesal aktif di buku ya. Iya. Oke, ini sebenarnya Mas, pertanyaan ini kan tadi cukup lah sampai dapat 900 juta itu. Wah, bisa. Ya, Nah, itu itu di buku Berau. jenis apa sebenarnya Mas yang laris, yang laku itu di berbagai daerah itu? Jadi kita ini memetakan pasar buku itu berdasarkan tingkat pengalaman kami ya. Jadi ketika awal kota itu kita datengin biasanya family pasti yang hadir gitu. Jadi buku-buku tentang family. Kemudian kalau kita datang lagi di kota tersebut dengan apa kota sama gitu, nanti naik tingkat bacanya. Pasarnya berkembang lagi. Jadi buku-buku tentang novel apa gitu ya. Ya. Nanti habis itu buku-buku wacana, buku-buku Ya, humaniora. Itu terjadi pasti. Ya, ya. Terjadi. Jadi tidak brok langsung, kecuali di Pangkal Pinang. Ternyata komunitas-komunitas buku di sana banyak. Karena virusnya kan banyak orang-orang Bangka Belitung itu sekolah di Jawa ya. Ada yang di Bandung, ada yang di Jogja. Itu membawa virus ke sana. Jadi ketika kita hadir, dukungan atas kehadiran kita pameran buku di sana luar biasa, dan buku-buku yang kalau orang buku bilang buku abot ya udah kayak laku. Jadi sudah tingkat bacanya sudah bagus gitu. Jadi ini masalah bukan bagus dan tidak apa ya. Pangkal Pinang Keliru. ada universitas ya? Ada. Bangka Universitas Bangka gitu, namanya? gitu. Uniba atau apa gitu. Oh gitu. Ya. Oke. Sebenarnya 3G itu pemain satu-satunya atau ada pemain lain, Mas? Ya. Yang bekerja di kayak pameran buku di berbagai kota ini. Pertama adalah pemain utamanya adalah IKP ya. IKP kan bikin pameran buku gitu. IKP ya. Pasti ya. Pasti. Kemudian ada 3, bahkan seperti Diandra itu yang punyanya Gramedia itu juga bermain. Tapi hari ini nggak ada yang bermain di dunia buku. Enggak, itu waktu di awal-awal sampean bikin 2007, Ya. itu sampean ini perintis atau sebelumnya sudah ada? Ada 5. Ada 5. Ada Jadi 5. bukan yang pertama ya. Bukan. Nah, yang membedakan dengan mereka apa sampean? Hari ini saya masih ada dan mereka nggak ada gitu. Oh, itu satu, enggak. Itu sekarang. Enggak, yang dulu itu loh, yang membedakan itu apakah mereka juga masuk ke kota kecil atau hanya di kota besar atau apa yang membedakan? Yang membedakan mereka hanya bermain buku untuk berpameran buku, untuk mendapatkan untung. Oke. Ya, itu yang membedakan, sehingga ketika kota-kota besar berebutan bermain di sana, akhirnya pameran buku yang mereka kerjakan itu turun, minus. Jadi EO pameran buku itu atau promotor pameran buku itu tidak menguntungkan kalau dalam hal bisnis buku. Harus ada cinta di situ. Itu ya. Iya. Dan kenyataannya kan juga tetap dapat keuntungan kan? Iya, walaupun cuma tipis, tapi menurut saya cinta itu yang membuat kita benar-benar ada hal yang diperjuangkan di situ, sehingga kita bisa hidup sampai hari ini. Oke. Seperti Iya, itu. sip. Jadi yang lima
EO yang waktu awal saya melihat wah gitu, hari ini sudah tidak ada lagi. Sudah tidak karena ada lagi. karena tidak ada cinta itu ya. Harus ada cinta di situ. Harus ada pengabdian di situ. Oke, menarik ya. Jadi, oke, teman-teman sekalian, saya kira ini ngobrol yang menarik dengan Mas Hinu, CEO 3G Production. Ini 3G ini apa, Mas? 3G-nya ini apa? 3G-nya ini? Jadi sebenarnya saya hanya ingin pada waktu berdiri itu semangat aja, berjuang. Jadi berjuang untuk buku, kemudian bagaimana buku ada masa kejayaan dan keemasan. Jadi harapan saya dunia perbukuan, terutama relasi kami penerbit-penerbit itu mengalami masa keemasan itu. Jadi waktu itu harapan saya cuma itu aja sih, bahwa kalau seluruh masyarakat di Indonesia itu seneng baca buku, ya, maka 3G. pasti penerbitan. Enggak, tapi maksudku 3G ini apa? T-nya itu 3T itu apa? 3G. 3G. Semangat itu. Grit, glory, God. Oh, jadi grit, glory, Kejayaan. God atau good? God. God ya. Keemasan. Gitu. Keemasan. Ya. Oke, gold ya. Ya. Ini kayak dulu penjajahan tuh kan Ya, ini gospel itu gitu. gospel tapi Ya, satu ya. Ada yang Tapi di bilang sini seperti itu sih. tapi ini tapi saya enggak itu. Saya Ya. tidak punya pengetahuan itu. Saya cuma mengartikan spirit saya dengan bahasa Inggris. Ya, jadi great tadi ya, Ya, great. grit itu perjuangan. Ya, itu. perjuangan. Nah, Berjuang. terus berjuang untuk meraih kejayaan dan akhirnya sampai di masa keemasan gitu. gold ya, oke. Ya, gitu aja sih. Oke. Jadi itu ya, tidak ada kata Pak Irus tadi saya waktu itu loh kok sama dengan itu, oh enggak, waktu itu saya waktu membangun ya masih muda tadi itu ya, oke. ya 13 tahun yang lalu ya. Sekarang sudah agak tua ya sekarang. ya saya udah agak tua. Oke, makasih sekali Mas Inu. Pak Irus lupa ya, bahwa kita itu disponsori Mas Agus. Oke. Oh iya, ini disponsori Basa Basi dan cerpenis kawakan Agus Nur ya. Terima kasih ya Pak Edi dan Mas Agus Nur ya yang mensponsori saya ini. Oke, terima kasih sekali ya Mas Hinu ya. Ini obrolan yang menarik bagaimana Mas Hinu dengan 3G-nya itu bisa berpameran di 160 kota di Indonesia agar buku bisa tersebar tidak hanya di kota-kota di Jawa dan tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga sampai ke daerah dengan harga yang sama di Jawa, di kota-kota lain. Nah, ini saya kira Mas Hinu ini harusnya dapat penghargaan ini dari Diknas ini karena ini. Tapi sudah kaya sih ya, tinggal saya itu penghargaannya. Oke, ini adalah TTM kita edisi yang ke-17. Semoga nanti kita akan ketemu dengan tema lain, dengan tokoh lain yang penting yang juga banyak memberi sumbangan pada dunia buku. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Salam.